Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karni Winarli, NPM 2532005, program studi teknologi informasi, dan saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu Project Soho dan juga Project Enterprise. Pertama-tama saya akan mempresentasikan mengenai Project Soho-nya. Jadi konfigurasinya adalah totalnya ada 4 home router, satu router biasa dan satu switch, dan masing-masing ruangan mendapatkan satu home router, lalu menggunakan SSID Soho Network NPM, dan juga khusus untuk direktur menggunakan SSID direktur NPM. Kemudian untuk penempatan routernya saya memilih untuk di bagian tengah dari ruangan. Saya tidak memilih untuk di ujung ruangan maupun di yang penting saya tidak memilih untuk ujung ruangan karena yang pertama concern saya adalah sinyalnya tidak merata ke seluruh area ruangan. Yang kedua itu kemungkinan intervention itu sangatlah besar. Misalnya pada kasus kantor 2 dan juga ruang rapat, kita anggap saja posisinya seperti ini dan dia berada di broadcasting channel yang sama, yaitu channel 6, maka ini akan menimbulkan intervensi. Jadi sinyalnya itu bertabrakan. Kemudian concern yang ketiga itu adalah sinyal itu bisa tersebar ke area di luar dari kantor kita. Jadi kita sebisa mungkin untuk tidak menebarkan sinyalnya itu ke tempat yang mungkin kita tidak inginkan. Misalnya di luar kantor, misalnya ini adalah tetangga perusahaan juga, kita takutnya ada kebocoran dari sana, tapi itu security concern saja. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga supaya sinyalnya itu tetap ada di area kantor kita, yaitu menurut saya adalah penempatan yang cukup strategis, penempatan yang bagus seperti yang saya lakukan di sini. Menurut saya sudah cukup bagus. Kemudian adalah melimit TX rate-nya menjadi secukupnya saja. TX rate di sini saya set kurang lebih yang paling tinggi itu di 50% dan yang paling rata-ratanya di angka 30%. Dengan catatan considering jumlah pengguna yang mungkin ada di ruangan tersebut dan juga besarnya ruangan tersebut. Kemudian untuk channel planningnya, saya total hanya menggunakan 3 channel karena itu adalah channel yang memang non-overlapping. Jadinya sinyal tersebut di span 20 MHz tidak saling mengoverlap. Channel 1, channel 6, dan juga channel 11. Dan saya juga seperti yang saya bilang tadi, channel 6 saya coba untuk space out sejauh mungkin agar tidak ada intervensi. Terus untuk channel 1 di kantor 1 dan juga untuk 5 GHz nya di 149. Kantor 2 ini di channel 36. Kemudian ruang rapat ada di channel 165. Kemudian di ruang direktur menggunakan channel 157. Kemudian kita lanjut lagi ke mencoba untuk koneksi AP-nya. Jadi kita misalnya Soho Network ini kita kecilkan sedikit. Soho Network connect, masukkan oke.
Oke, asal password. Oke, kemudian di sini oke, kemudian yang ini channel 6 lagi, dan di sini kita bisa sambilan lihat juga bahwasannya tidak ada npm direktur di sini, direktur npm, dan kita akan coba masukin manual saja event setup, kemudian ini menjadi direktur npm sesuai nama SSID nya, kemudian ininya wp2 preset key nya. Oke, sudah benar, save, connect to network, dan dia tidak bisa connect. Kenapa? Karena kita ada satu settingan pada routernya direktur untuk MAC filtering, jadi hanya MAC address yang memang di permit, yang memang di listkan di sini akan menerima yang bisa diizinkan masuk. Namun ini tidak berarti bebas dari ancaman, bebas dari safety concern, security concern. MAC address ini dia memang router mengecek apakah MAC address ini apakah sama dengan yang di list ini. Cuman MAC address dapat di spoof. Oke. Kemudian saya menunjukkan untuk setting routernya, channelnya apakah sudah sesuai dengan yang saya tuliskan di sana. Oke, channel 6 165. Oke, sudah benar. Kemudian yang ini channel 11 157. Oke. Channel 1 159. Kemudian channel 6 dan channel 36. Oke, saya sudah lanjut ke project yang kedua, yaitu jaringan enterprise. Totalnya ada 3 lantai, sama seperti project yang tadi, namun menggunakan TIN-AP Meraki MX65W dengan Meraki server. Jadi beginilah topologi saya untuk ruangan servernya. Itu Meraki server ada di ruangan server, routernya ada di ruangan server juga. Kemudian saya akan breakdown satu persatu dari lantai 1 menggunakan total 3 Meraki dan juga 1 switch. 1 Meraki untuk ruang project classified, 1 untuk lobby sama resepsionis, dan satunya untuk ruang rapat. Terus masing-masing juga mendapatkan SSID yang berbeda. Ruang project SSID-nya project, ruang tengah yang ini menggunakan SSID Asoy Corp NPM, dan yang terakhir ini menggunakan SSID meeting. Kemudian saya lanjut breakdown ke lantai 2. Total menggunakan 2 Meraki TIN-AP dan juga 1 switch. Di sini kasusnya berbeda dengan lantai 1. Dia hanya menggunakan 1 SSID. Jadi SSID yang tersebar di lantai 2 ini hanyalah Asoy Corp NPM dan tidak ada SSID lain. Kemudian kita lanjut ke lantai 3. Lantai 3 ada 3 router dan 1 Meraki, dan kita tidak hitung yang ada di ruangan server ini lagi. Satunya untuk ruangan IT ini SSID-nya IT, satunya untuk lobby, dan satunya lagi untuk ruangan direktur. Untuk ruangan IT dan direktur SSID-nya hidden.
Kemudian ruangan tengah ini sama seperti pada lantai 2 dan lantai 1 menggunakan SSID ASOI _corp _npm. Kemudian saya akan lanjut ke channel planningnya. Saya akan menggunakan 3 channel yang memang non overlapping pada 2.4 GHz. Jadi yaitu channel 1, channel 6, channel 11 pada 2,4 GHz, channel 48, channel 44, channel 36 pada 5 GHz, dan untuk TX powernya itu di 40%, 30%, dan 30%. Kemudian untuk menghindari interference, saya akan mencoba menjauhkan router channelnya itu sejauh mungkin. Jadi misalnya pada lantai 1 ini channel 11 ini ada di ruangan paling ujung kanan, maka pada lantai 2 saya akan memilihnya di ruangan paling kiri. Sama juga dengan yang channel 1, saya akan taruh di paling kanan. Kemudian pada lantai 3, karena dia udah lumayan jauh lah ya, juga ada total 2 lantai yang memisahkan lantai 1 dengan lantai 3. Jadi kita bisa mereuse channelnya itu dengan urutan yang sama dengan lantai 1. Jadinya channel satunya di ruangan ujung kiri lagi, jadinya tidak mengganggu di ruang kerja yang kanan ini. Kemudian channel 11 ada di ruangan paling kanan, dan juga terhindar dari channel 11 di ruangan kerja yang di bagian kiri, dan channel 6 seharusnya sudah out of range pada contoh ini. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mengkonek satu laptop ini dengan dengan DNAP yang ada di lantai 1 terlebih dahulu. Jadi oke, kita akan coba masuk ke ruangan meeting terlebih dahulu. Ruangan meeting, passwordnya join teams, paste. Oke, dan sudah connect. Ruangan meeting, join teams, connect. Oh, ini. Kemudian ruangan project, passwordnya oke. Kemudian juga sudah terconnect, dapat dilihat pada garis putus-putus ini. Oke, kita lanjut ke ruangan tengah ini. Kita langsung connect ke ASOI Corp ini. Ini ASOI Corp. Oke, untuk yang ASOI Corp dia langsung connect ke yang lantai 2, tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke lantai 3. Jadi cara kita connect SSID yang hidden di Cisco Packet Tracer ini, kita tinggal new, kemudian kita kasih nama asal, advanced setup, kita kasih nama network, nama SSID-nya, kemudian ini next, personal, kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, connect to network. Oke, dan laptopnya sudah connect ke IT. Kemudian kita coba ke direktur, sama juga advanced setup, namanya direktur. Oke,
ini WPA personal, kemudian connect. Oke, jadi semua SSID juga udah bisa di connect dengan aman dan sukses. Jadi saya akan meng-highlight mengenai MAC filtering dan juga hidden SSID pada dua project yang sudah saya presentasikan seperti tadi. Jadi menurut saya hidden SSID dan juga MAC filtering ini tidak bisa menjadi acuan security atau security measurement yang satu-satunya yang kita pakai. Kenapa? Karena walaupun SSID-nya hidden, secara fisik sinyalnya masih ada dan kita tetap bisa mendengarkan broadcast sinyalnya seperti apa menggunakan tools ataupun equipment seperti VSA ataupun IQ device yang dia bisa mendengarkan 2.4 ataupun 5 GHz dengan mudah, dan dia bisa demodulation sinyal tersebut menjadi sinyal digital. Lalu untuk MAC filtering, karena MAC address ini dia bekerja di layer 2, sehingga kita masih bisa spoof untuk MAC address-nya untuk mengallow device kita untuk masuk ke dalam jaringan kita. Misalnya pada kasus ini ruangan IT dan juga ruang direktur ini dia tetap menggunakan dia menggunakan hidden SSID, dan juga kita anggap saja dia memiliki satu lagi misalnya MAC filtering. Dengan benar kita tidak bisa melihat SSID-nya secara langsung seperti yang saya singgung seperti tadi. Kita juga belum tentu tahu MAC address-nya seperti apa. Cuman kita tetap bisa melakukan brute force untuk MAC spoofing-nya. Kita masih bisa mengakses jaringan itu dengan beberapa percobaan. Kita bisa duduk di lobby dan kita tetap bisa mendapatkan jaringan tersebut. Apalagi kita menggunakan TX rate full, TX rate 100%, sehingga sinyal dari kedua ruangan ini mungkin bisa dijangkau di dalam lobby lantai 1, dan kita tidak mau hal seperti ini terjadi sebenarnya. Jadi menurut saya MAC filtering dan juga hidden SSID tidak bisa menjadi acuan security yang hanya kita pakai. Kita tetap harus memakai security measurement yang lain seperti menggunakan password yang kuat, menggunakan WPA Enterprise, itu bisa juga. Kemudian karena dua ini tetap bisa kita bobol, kita sebaiknya menggunakan banyak measurement sekaligus untuk layering keamanannya tersebut. Misalnya kita memiliki password, kita memiliki MAC filtering, dan kita memiliki hidden SSID. Kemudian mungkin kita bisa tambahkan lagi beberapa layer ke bawah lagi sebelum kita benar-benar mengauthenticate usernya untuk masuk ke dalam network kita. Kemudian saya akan meng-highlight mengenai mengapa 5 GHz di dalam kasus ini lebih menjadi advantage dibandingkan menggunakan 2.4 GHz. Jadi mengapa demikian? Karena pertama, di dalam project ini total ada 8 AP, sedangkan kita hanya memiliki 3 channel yang bisa kita reuse. Jadinya kita akan mereuse banyak channel, dan kemungkinan terjadi overlapping ataupun interference itu masih sangat besar. Misalnya channel 1 di sisi kiri ini di lantai 1 dengan channel 1 di sini bisa saja bertemu sinyalnya. Namun karena jaraknya, karena kita udah
menjarakkannya udah lumayan jauh dan TX rate-nya juga udah kita batasin, jadinya mudah-mudahan tidak ada sinyal yang keluar sangat jauh hingga bisa mengefekkan ruangan yang lain. Kemudian karena 5 GHz banyak channel yang bisa kita pilih, kita total memiliki lebih dari 10 intinya. Kita banyak pilihan untuk menjadikan itu sebagai channelnya itu. Seperti pada kasus ini ada channel 48, ada channel 44, ada channel 36. Kemudian ada channel 159, channel 157. Kita sampai di lantai 2 pun masih tidak ada channel yang kita reuse. Kemudian di sini kita reuse untuk channel 36-nya, kita lanjut di channel 161, lalu kita reuse channel 149-nya. Kemudian advantage lainnya karena 5 GHz ini dia memiliki kecepatan yang lebih tinggi karena channel width-nya itu lebih banyak dibandingkan 2.4 GHz. 2.4 GHz biasanya menggunakan bandwidth 20 MHz ataupun 40, namun 5 GHz dia bisa mencapai 80 hingga 160 MHz. Memang kalau dari segi channelnya 5 GHz banyak pilihan, dan kita bisa melihat kenapa 5 GHz ini sangatlah kencang karena dia memiliki channel width yang banyak. Ibaratnya itu kita memiliki banyak jalur di dalam jalan raya sehingga lebih banyak informasi yang bisa pass through di dalam channel tersebut. Lalu apa disadvantage untuk menggunakan 5 GHz? Di dalam kasus ini saya merasa tidak ada disadvantage yang cukup signifikan. 5 GHz kita memiliki kekuatan untuk menembus tembok itu, menembus udara itu lebih kecil. Kekuatannya sangatlah kecil dibandingkan 2.4 GHz. Sehingga jarak yang bisa dijangkau oleh 5 GHz juga akan lebih kecil dibandingkan 2.4 GHz. Tapi di dalam situasi ini karena kita ruangannya sangat tight dan kita tidak ingin sinyalnya itu menyebar ke area lain selain area kantor, jadi menurut saya ini tidak bisa dibilang sebagai disadvantage. Menurut saya ini justru menjadi satu advantage yang bonus untuk menggunakan 5 GHz ini.